Sebelum kita memulai membahas teori pemrograman website dengan tema internet, intranet, dan extranet. Yang kedua, communication service. Yang ketiga, informasi retrieval service. Yang keempat, web service. Yang kelima, internet service provider. Perkenalkan, nama saya Siprianus Kondo, NIM 2018-01054. Yang pertama itu adalah internet. Internet diartikan sebagai jalan raya sumber informasi untuk mengakses informasi melalui web. Namun, ini dapat didefinisikan dengan berbagai cara sebagai berikut. Internet adalah sistem global jaringan komputer yang saling berhubungan di seluruh dunia. Internet menggunakan protokol internet standar, TCP atau IP. Setiap komputer di internet diidentifikasi dengan alamat IP unik. Alamat IP adalah sekumpulan angka unik seperti 110.22.33.114 yang mengidentifikasi lokasi komputer. Sebuah DNS komputer khusus domain name server digunakan untuk memberi nama pada alamat IP sehingga pengguna dapat menemukan sebuah komputer dengan sebuah nama. Misalnya, server DNS akan menyelesaikan nama http www.google.com menjadi alamat IP tersebut untuk mengidentifikasi komputer tempat situs web ini dihosting secara unik. Internet dapat diakses oleh setiap pengguna di seluruh dunia. Berikut adalah cara kerja internet. Ketika kita melakukan request, yang pertama itu adalah ke modem. Modem akan mengirimkan ke web server. Router di sini bertujuan untuk menjembatani request yang kita kirim ke web server dengan nama domain, contohnya misalnya www.google.com. www.google.com ini adalah berupa domain yang kita request. Berarti dengan domain yang kita request akan dikirimkan ke web server, dan ketika web server mendapatkan request yang kita minta, dia akan kembali mengirimkan paket yang kita request. Intranet. Intranet didefinisikan sebagai jaringan komputer pribadi dalam suatu organisasi. Internet didefinisikan sebagai jaringan komputer pribadi dalam suatu organisasi dengan server dan firewall-nya sendiri. Selain itu, kita dapat mendefinisikan intranet sebagai Intranet adalah sistem di mana beberapa PC dalam jaringan dihubungkan satu sama lain. PC di intranet tidak tersedia untuk dunia di luar intranet. Biasanya setiap perusahaan atau organisasi memiliki jaringan internet mereka sendiri, dan anggota atau karyawan perusahaan tersebut dapat mengakses komputer di intranet mereka. Setiap komputer di intranet diidentifikasi dengan alamat IP unik. Setiap komputer di intranet juga diidentifikasi oleh alamat IP yang unik di antara komputer-komputer di internet tersebut. Extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk
membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Extranet juga diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar dengan EDI atau Electronic Data Interchange, berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama, dan lain-lain. Internet Service. Layanan internet memungkinkan kita mengakses sejumlah besar informasi seperti teks, grafik, suara, dan perangkat lunak melalui internet. Diagram berikut menunjukkan 4 kategori berbeda dari layanan internet. Dalam Internet Service, Communication Service, Information Retrieval Service, Web Service, dan www. Communication Service tersedia berbagai layanan komunikasi yang menawarkan pertukaran informasi dengan individu atau kelompok. Tabel berikut memberikan pengantar singkat untuk layanan ini. Electronic Mail. Electronic Mail digunakan untuk mengirim pesan elektronik melalui internet. Telnet digunakan untuk masuk ke komputer jarak jauh yang terhubung ke internet. Newsgroup menawarkan forum bagi orang-orang untuk mendiskusikan topik yang memiliki minat yang sama. Internet Relay Chat memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk berkomunikasi secara real time. Mailing list digunakan untuk mengatur sekelompok pengguna internet untuk berbagi informasi umum melalui email. Internet teleponi memungkinkan pengguna internet untuk berbicara melalui internet ke PC maupun yang dilengkapi untuk menerima panggilan. Information Retrieval Service. Terdapat beberapa layanan pencarian informasi yang menawarkan akses mudah ke informasi yang ada di internet. Tabel berikut memberikan pengantar singkat untuk layanan ini. File Transfer Protocol memungkinkan pengguna untuk mentransfer file. Archie ini adalah database yang diperbaharui dari situs FTP publik dan kontennya. Ini membantu untuk mencari file dengan namanya. Gopher digunakan untuk mencari, mengambil, dan menampilkan dokumen di situs jarak jauh. Veronica adalah sumber daya berbasis Gopher. Ini memungkinkan akses ke sumber informasi yang disimpan di server Gopher. Web Service. Layanan web memungkinkan pertukaran informasi antara aplikasi di web. Dengan menggunakan layanan web, aplikasi dapat dengan mudah berinteraksi satu sama lain. Pada umumnya ada 2 jenis web service. Yang pertama itu SOAP web service. Yang kedua adalah RESTful web service. SOAP memiliki kepanjangan Simple Object Access Protocol, adalah sebuah
spesifikasi protokol untuk pertukaran pesan atau informasi terstruktur dalam implementasi web service di jaringan komputer. SOAP menggunakan Extensible Markup Language atau XML sebagai format pesannya, yang biasanya bergabung pada protokol layer aplikasi lain, terutama Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dan Simple Mail Transfer Protocol SMTP untuk mentransmisi dan negosiasi pesan. REST Representation State Transfer atau REST adalah sebuah arsitektur software untuk sistem terdistribusi semisal web. REST telah berkembang sebagai model desain web service yang dominan saat ini. Istilah representational state transfer dikenal dan didefinisikan pada tahun 2000 Roy Fielding dalam disertasi doktoralnya. Beliau merupakan salah satu penulis utama spesifikasi HTTP versi 1.0 dan 1.1 setelahnya. REST biasa disebut dengan RESTful. ISP, Internet Service Provider atau ISP, adalah perusahaan yang menawarkan akses ke internet. Mereka menawarkan berbagai layanan. Yang pertama itu akses internet, pendaftaran nama domain, akses dial-up, dan akses jalur sewa. Klarifikasi ISP. ISP secara luas dapat diklarifikasikan menjadi 6 kategori seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut. Yang pertama itu access provider. Mereka menyediakan akses ke internet melalui saluran telepon, kabel wifi atau serat optik. Yang kedua mailbox provider. Penyedia tersebut menawarkan layanan hosting email atau mailbox. Hosting ISPs. Hosting ISP menawarkan email dan layanan hosting web lain seperti mesin virtual, cloud, dan lain-lain. Virtual ISPs. ISP tersebut menawarkan akses internet melalui layanan ISP lainnya. Free ISPs. ISPs gratis, tidak mengenakan biaya untuk layanan internet. Tipe koneksi ISP. Ada beberapa cara untuk terhubung ke internet. Berikut adalah jenis koneksi yang tersedia. Yang pertama itu dial-up connection. Koneksi dial-up menggunakan saluran telepon untuk menghubungkan PC ke internet. Ini membutuhkan modem untuk mengatur koneksi dial-up. Modem ini berfungsi sebagai antarmuka antar PC dan saluran telepon. ISDN adalah singkatan dari Integrated Service Digital Network. Ini membuat koneksi menggunakan saluran telepon yang membawa sinyal digital, bukan sinyal analog. DSL adalah singkatan dari Digital
subscriber lain. Ini adalah bentuk koneksi broadband karena menyediakan koneksi melalui saluran telepon biasa. Kabel TV Internet Connections. Koneksi internet TV kabel disediakan melalui saluran TV kabel. Ini menggunakan kabel koaksial yang mampu mentransfer data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada saluran telepon biasa. Satelit Internet Connection. Koneksi internet satelit menawarkan koneksi berkecepatan tinggi ke internet. Ada dua jenis koneksi internet satelit. Yang pertama, koneksi satu arah atau koneksi dua arah. Wireless Internet Connection. Koneksi internet nirkabel menggunakan pita frekuensi untuk terhubung ke internet dan menawarkan kecepatan yang sangat tinggi. Koneksi internet nirkabel dapat diperoleh dengan WiFi atau Bluetooth. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.